Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya. Bagaimana kabarnya pemirsa? Oke, pada kesempatan kali ini sedikit mereview postingan video yang sebelumnya sudah diupload. Jadi diharapkan para pemirsa yang tetap setia sebelum menonton video ini itu bisa menonton video yang sebelumnya diupload, karena memang video yang sebelumnya itu dan video yang terbaru itu berkesinambungan karena memang video yang saya buat dan saya posting merupakan video informasi ya, langsung dari kejadian di TKP terkait budidaya khususnya pembesaran larva ikan gurame. Pada video sebelumnya juga saya sudah menginformasikan bagaimana caranya untuk memindahkan larva yang sudah menetas, larva ikan gurame yang sudah menetas dari wadah itu ke dalam tank. Jadi ini usianya di belakang saya ini sudah terisi larva ya, dengan jumlah semua total yang saya masukkan itu kurang lebih 2.500 ekor, 2.500 butir telur yang alhamdulillah sudah menetas dan saya isikan ke dalam tank akuarium yang sudah saya siapkan. Bagaimana perilaku larva yang baru dimasukkan ke dalam tank akuarium yang barusan saja dipindahkan dari wadah penetasan, kemudian dipindahkan ke dalam tank akuarium, itu selalu saya informasikan bagaimana perilakunya. Kalau untuk tahapan awal mungkin masih bergerombol ya, masih bergerombol. Jadi larva itu masih bergerombol satu sama lain, masih saling berkelompok. Mungkin karena memang masih membawa cadangan pakan yang berupa kuning telur di dalam tubuh larva tersebut. Nah, makanya perilakunya itu masih suka bergerombol. Untuk beberapa hari ke depan, pemirsa bisa menyaksikan di belakang saya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 perilaku dari larva itu sendiri. Ya, jadi kebiasaan dan perilakunya larva yang tidak saya masukkan tank sekarang sudah berpisah ya, tidak seperti semula dimasukkan yang sering bergerombol. Sekarang sudah masing-masing berpisah. Nanti bisa kita zoom ya, kita lihat bagaimana. Nah, di situ pemirsa bisa melihat bagaimana perilakunya sekarang. Dia sudah menyebar, sudah berpisah satu sama lain, tidak bergerombol. Nah, ini adalah larva ya, larva ikan gurame yang berusia 7 hari lah, 7 hari ya setelah menetas dari telur yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, di situ bisa diperhatikan sekarang perilakunya berbeda dari awal mula kita masukkan larva ke dalam tank akuarium yang sudah saya siapkan. Nah, sekarang seperti ini. Kita mungkin harus bisa memastikan kalau larva itu kondisinya berada di bawah dasar permukaan air, kemungkinan besar ya larva itu dalam keadaan fit ya, dalam keadaan fit atau sehat, aman. Kecuali kalau larva itu sudah berada di atas permukaan air. Nah, itu bisa dibilang warning. Peringatan lampu kuning.
karena ada beberapa faktor di dalam kondisi tank yang menyebabkan hal tersebut. Oke ya, bisa dilihat ini pun sama kondisinya. Larva cenderung berada di dasar akuarium. Jadi bisa dipastikan kondisi air di dalam tank ini sudah bagus, dan larva bisa cepat beradaptasi. Nah, di situ pemirsa juga bisa lihat wadah umpan yang sudah saya siapkan dan saya masukkan itu cacing sutra sebagai pakan tambahan. Meskipun terlihat masih terlalu kecil ya, masih terlalu kecil untuk diberi pakan, atau mungkin sebagian masih membawa cadangan kuning telur bawaan setelah penetasan. Nah, tapi lebih amannya kita siapkan saja pakan tambahan agar larva yang sudah membutuhkan pakan itu bisa mengkonsumsi dari cacing sutra yang sudah saya siapkan ini. Sama tank yang lain juga saya isikan wadah dan saya berikan umpan cacing sutra. Nah, ini tampak ya, lihat dari dekat kondisi larva yang sudah memasuki usia memasuki 3 hari ya, 3 hari di dalam tank. Itu dia cenderung berada di dasar akuarium. Kalau seperti ini kita dapat memastikan kondisi larva sudah mulai beradaptasi dengan air ya, dengan air atau suhu di dalam akuarium ini. Ya, ini bisa kita lihat. Nah, itu pakannya. Ya, mungkin sebagian larva sudah mulai mencari pakan dari luar ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, lihat, jadi dari semua 2.500 telur itu saya bagi ke dalam 6 tank. Satu hal yang penting dan perlu kita persiapkan, nah itu pakan cacing sutra. Nah, ini yang sudah saya masukkan ke dalam wadah. Itu bagaimana caranya supaya umpan cacing sutra itu dalam kondisi hidup atau segar ya, atau segar, supaya bisa mengundang selera ya, mengundang selera pakan, selera makan larva. Apabila cacing sutra itu masih terlihat segar atau masih hidup dibanding kondisi cacing sutra yang sudah mati. Jadi ada beberapa upaya kecil ya yang harus kita persiapkan, agar cacing sutra itu selalu dalam kondisi yang segar dan hidup pada saat diberikan kepada larva. Nah, baik, salah satu upaya atau hal kecil yang dapat kita persiapkan yang utama yaitu kita mencari stok cacing sutra. Bagi yang sudah terbiasa mencarinya, dapat mencari di sawah atau mungkin di lahan-lahan yang tergenang, atau mungkin kalau tidak ada waktu untuk mencari, itu bisa mencarinya di penjual pakan, atau mungkin langsung bisa dari petani peternaknya.
dengan catatan kita bisa mengetahui cacing sutra yang kita dapat itu bagus ya, tidak dalam kondisi mati. Itu biasanya kalau mati itu tercium aroma bau ya, bau busuk yang kurang sedap. Itu bisa dipastikan. Nah, ini bisa dilihat, ini saya zoom. Nah, bisa dilihat kondisi permukaan gerombolan cacing sutra. Itu terlihat segar ya, terlihat segar dan dalam kondisi yang sangat baik ya. Karena memang saya menggunakan alat bantu filter ini untuk membuat sirkulasi air. Nah, jadi yang biasa saya lakukan itu ya cukup seperti ini. Nah, dengan wadah, saya menyiapkan wadah yang agak lebar. Nah, kemudian saya berikan air secukupnya yang tidak terlalu dalam, dan suatu saat kita bisa tambahkan kembali air yang sudah ada dengan air yang baru. Nah, makanya itu di sudut-sudutnya itu saya beri lubang ya untuk pembuangan air baru yang masuk ya, agar air yang ada itu secara otomatis ya bercampur atau terbuang ya, karena bercampur dengan air yang baru. Nah, dengan kondisi seperti ini biasanya saya dapat mempertahankan pakan cacing ini kurang lebih selama 3 atau 4 hari. Nah, barangkali ada nanti rekan-rekan atau pemirsa yang memiliki trik tertentu untuk dapat mempertahankan kondisi kebugaran cacing sutra yang sudah kita peroleh agar tetap dalam kondisi yang prima. Jadi memang ini pakan utama ya, pakan utama yang harus kita perhatikan kebersihannya sudah cukup jelas ya. Nanti bisa pemirsa. Oke pemirsa, saya cukupkan tayangan video informasi terkait budidaya kali ini. Tetap terus pantau supaya para pemirsa kita semua seutuhnya memahami, karena memang video yang saya upload itu ada kaitannya dengan video-video yang sebelumnya. Oke, lain kali kita sambung kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.